العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Sahabat Hidayah, semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, masih bersama kami. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Dari sekian banyak nikmat tersebut, nikmat kesempatan kita hadir kembali di udara di gelombang 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Berjumpa dalam edisi Sabtu tanggal 7 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 27 Desember 2025. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, sesuai dengan agenda kita di Sabtu sore, seperti biasa akan kita dengarkan kembali kajian bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC hafidhahullah taala, yang kita terhubung atau menyimak kajian langsung dari kediaman Ustaz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Alhamdulillah, sore ini kita telah terkoneksi bersama Ustaz by Google Meet. Dan sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, khair, sehat, alhamdulillah. Masyaallah, jazakallah khairan, barakallahu fik. Telah menyempatkan waktunya masih secara hari ini, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwatal Islam, untuk tema sore ini Ustaz akan membahas tentang 3 wasiat Nabi yang agung. Untuk tema hari ini tentang 3 wasiat Nabi yang agung. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab insyaallah taala bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, untuk dapat telepon kami nanti di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811735444. Dan langsung saja kita persilakan kepada Ustaz. Ustaz, tafadhal maskura mahjura. Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawami'il kalim, yaitu ucapan yang singkat namun kandungan maknanya sangat padat. Dan barang siapa berpegang teguh dengan sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan beruntung di dunia dan di akhirat.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah nasihat yang singkat namun sangat mendalam. Nasihat yang ringkas namun sangat menyentuh hati. Wasiat yang singkat namun sangat bermakna. Wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencakup seluruh kebaikan. Wasiat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idni wa aujis. Ya, orang tersebut mengatakan kepada Nabi, berilah aku nasihat, berilah aku wejangan. Wa aujis, dan ringkaslah wejangan tersebut, ringkaslah nasihat tersebut. Wa fi riwayatin alimni wa aujis. Dan di riwayat yang lain disebutkan alimni wa aujis. Ajarilah aku dan ringkaslah. Ya. Maksudnya apa? Orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar diberi nasihat yang pendek. Ya, nasihat yang pendek, ya. Kenapa? Nasihat yang pendek ya itu mudah diingat, mudah dihafal dan bisa langsung untuk diamalkan ketika seorang sudah memahaminya, ya, bisa langsung mengamalkannya karena ringkas, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Jika engkau berdiri untuk salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan atau orang yang hendak meninggal dunia. Idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi'. Jika engkau berdiri untuk salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan. Orang yang hendak berpamitan dengan dunia, yang meninggal dunia. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Dan janganlah engkau mengucapkan suatu perkataan yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Janganlah engkau mengucapkan suatu perkataan yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan putuskanlah harapan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan putuskanlah harapan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Hadis ini, ya, hadis yang thabit, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani di kitab beliau Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, ya, hadisnya thabit atau valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memiliki banyak syawahid, banyak penguat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengandung 3 wasiat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memahaminya dan mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. 3 wasiat tersebut, yang pertama adalah wasiat untuk menyempurnakan sholat, ya, dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Wasiat yang berkaitan dengan sholat, ya, agar kita menyempurnakan sholat kita, melaksanakan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian wasiat yang kedua adalah berkaitan dengan
lisan, ya, agar kita menjaga lisan atau menjaga ucapan. Dan wasiat yang ketiga adalah wasiat agar kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah dan bersikap qanaah, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang pertama, ya, yang berkaitan dengan salat, ya. Nabi SAW memerintahkan, ya, orang tersebut yang minta wasiat kepada Nabi SAW, ya, memerintahkan orang tersebut agar ketika salat, ya, agar ketika mengerjakan salat, yaitu melakukan salat seperti salatnya orang yang berpamitan, ya, orang yang berpamitan dengan dunia, ya, orang yang hendak meninggal dunia. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Jika engkau berdiri untuk salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan, ya, orang yang hendak meninggal dunia. Maknanya apa? Maknanya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu salat, ya, salat orang yang berpamitan itu salatlah seperti orang yang merasa bahwa ini adalah salat terakhir dia. Ya. Ketika seorang salat, dia merasa bahwasanya salat yang dia kerjakan tersebut adalah salat terakhir dia di dunia ini. Ya, dia merasakan hal itu, menghadirkan perasaan itu di dalam hatinya. Nah, jika kita menghadirkan perasaan ini dalam hati kita, bahwasanya salat yang akan kita kerjakan ini adalah salat terakhir kita, ini adalah salat terakhir kita di dunia ini, maka kita akan berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kita akan melaksanakan salat tersebut dengan sebaik-baiknya, ya, karena ini adalah menjadi penutup amalan kita di dunia ini. Ini adalah salat terakhir kita, ya. Kita akan berusaha mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, ya, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, kewajiban-kewajibannya, bahkan sunah-sunahnya, ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ya, bahwasanya Bakar bin Abdullah al-Muzani mengatakan, jika engkau ingin salatmu bermanfaat bagimu, maka katakanlah dalam hatimu, mungkin ini adalah salat terakhirku, ya. Barangkali ini adalah salat terakhirku, ya. Ya, jika kalian, ya, ingin salat kalian itu bermanfaat, maka katakanlah dalam hati kalian, bisa jadi ini adalah salat terakhirku, ya. Perasaan inilah yang akan mendorong kita untuk memperbaiki salat kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga As-San'ani rahimahullah menjelaskan, beliau berkata bahwasanya salat seperti salatnya orang yang akan berpamitan adalah salat orang yang meyakini bahwa itu adalah salat terakhir dia. Ya, dia meyakini bahwasanya itu adalah salat terakhir dia. Ia menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati dan anggota badannya, penuh kekhusyukan, ya, khusyuk, ya, penuh dengan kekhusyuan, serta merenungi bacaan salatnya. Seseorang tidak pernah tahu kapan ajalnya datang, ya. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Dan bisa jadi salat itu benar-benar salat terakhir dia, ya. Ini kata Imam As-San'ani. Dia mengatakan bisa jadi, ya, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang,
Bisa jadi memang sholat yang kita kerjakan itulah benar-benar sholat terakhir kita. Oleh karena itu, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang mukmin hendaknya menghadirkan wasiat ini dalam setiap sholatnya. Seorang muslim, ya, kita, ya, seorang mukmin hendaknya menghadirkan perasaan ini di dalam setiap sholat kita. Seorang mukmin hendaknya menghadirkan wasiat ini dalam setiap setiap sholatnya, yaitu, ya, sholat seperti sholatnya orang yang akan meninggal, ya. Merasa bahwa ini adalah sholat terakhir dia, ya. Menghadirkan perasaan ini, ya. Barang siapa memperbaiki sholatnya, ya, maka sholat itu akan mengantarkannya kepada seluruh kebaikan dan keutamaan, serta mencegahnya dari segala keburukan dan kemungkaran. Ya, hatinya akan dipenuhi dengan keimanan. Ia akan merasakan manisnya iman. Salatnya menjadi penyejuk hatinya dan kebahagiaan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang kedua adalah berkaitan dengan menjaga lisan. Ya, perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga lisan kita, agar kita menjaga ucapan kita. Ya. Lisan adalah salah satu anggota tubuh kita yang sangat penting dan juga sangat berbahaya. Ia menjadi sangat berbahaya jika kita tidak mengendalikannya dengan koridor syariat. Ya. Betapa banyak orang yang menyesal karena telah terlanjur mengucapkan sebuah perkataan. Betapa banyak orang yang menanggung dampak buruk atau bahkan hukuman karena ucapan yang terlontar dari lisannya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ya, dalam wasiat ini, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau mengucapkan suatu perkataan yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Janganlah engkau mengucapkan suatu perkataan yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Artinya, bersungguh-sungguhlah menahan lisan dari setiap ucapan yang dikhawatirkan akan menuntut kita untuk meminta maaf di kemudian hari. Ya. Hal ini menunjukkan ucapan yang mengharuskan kita untuk meminta maaf, berarti ucapan tersebut adalah ucapan yang salah. Ucapan yang tidak benar. Sehingga memaksa kita harus meminta maaf. Oleh sebab itulah maka Rasulullah menyarankan agar kita tidak mengucapkan ucapan yang membuat kita harus meminta maaf di kemudian hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan selama masih dalam benak kita dan belum kita ucapkan, maka kita masih menguasainya. Namun jika telah keluar dari lisan kita, telah kita ucapkan, maka ucapan tersebutlah yang menguasai kita. Ya, kita yang harus akan
mempertanggungjawabkan ucapan yang telah keluar tersebut. Oleh sebablah kita perlunya menimbang. Kita sebelum berkata-kata, sebelum berbicara, kita timbang apakah ini ucapan baik atau ucapan buruk. Ya. Jika baik, ya, maka tidak apa-apa kita ucapkan. Jika buruk, maka kita hindari, kita tahan. Jika masih ragu-ragu apakah ini baik atau buruk, maka kita pending dulu, ya, kita tahan dulu sampai jelas perkaranya apakah termasuk ucapan yang baik atau yang buruk. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih." Maukah aku beritahukan kepadamu kunci dari semua itu? Qultu bala ya Nabi Allah. Maka Mu'ad mengatakan, tentu wahai Nabi Allah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Maka Nabi SAW memegang lisan beliau dan berkata, kuffa 'alaika hadza. Tahanlah ini. Yaitu tahanlah lisan. Tahanlah lisan. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Maka Mu'ad mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Faqala thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Maka Nabi SAW berkata, celakalah wahai Mu'ad. Celakalah engkau wahai Mu'ad. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Mengatakan, celakalah engkau wahai Mu'ad, bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka tidak lain adalah hasil dari ucapan lisan mereka. Di sini menunjukkan bahwasanya lisan, ya, memiliki peran yang sangat penting, ya. Memiliki bahaya yang sangat besar jika tidak kita kendalikan, ya, dengan kendali syariat, ya. Dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna." Ya. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ketika anak Adam memasuki pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya menasihati lisannya dan berkata, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Fa innama nahnu bik, sesungguhnya kami tergantung kepadamu. Ya, sesungguhnya kami tergantung kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna. Ya, jika engkau lurus, maka kami pun lurus. Wa in wajadta wajadna. Dan jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Nabi SAW, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Janganlah engkau mengucapkan suatu perkataan yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Sabda Nabi SAW ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa, kita selalu mengecek dan recheck ucapan kita sebelum berbicara. Agar kita mengevaluasi ucapan kita, ya, sebelum kita ucapkan. Jika ucapan tersebut baik, ya, maka tidak apa-apa kita ucapkan. Namun jika
ucapan tersebut buruk, maka harus kita tinggalkan. Dan jika ragu-ragu, maka kita tahan sampai jelas apakah ucapan ini termasuk ucapan yang baik atau ucapan yang buruk. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik, ya, hendaknya ia berkata baik atau diam. Ya, pilihannya ada dua, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ya, banyak orang terjerumus dalam masalah besar hanya karena satu ucapan yang dianggap remeh. Ya. Lalu akhirnya dia pun menanggung akibat buruknya di dunia dan di akhirat. Maka orang yang bijak adalah orang yang menimbang ucapannya. Ya. Dan tidak berbicara kecuali dengan perkataan yang baik. Yang tidak membuatnya harus meminta maaf di kemudian hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi SAW dalam hadis ini, ya, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dan janganlah engkau berbicara dengan ucapan yang menuntutmu harus meminta maaf di kemudian hari. Makna dari meminta maaf di kemudian hari, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mengandung dua hal. Yang pertama, bisa jadi maknanya adalah membuatmu harus meminta maaf kelak di hadapan Allah, yaitu di akhirat. Atau yang kedua adalah membuatmu harus mempertanggungjawabkan ucapanmu terhadap manusia, ya, di dunia. Ya, harus minta maaf kepada manusia terhadap ucapan yang keluar dari dirimu. Dan dua makna ini tidak saling bertentangan, ya. Tidak saling bertentangan. Bisa jadi dua hal ini memang dikehendaki dan tercakup dalam hadis ini. Dan, namun berkaitan dengan makna pertama yang membuat kita tidak yang membuatmu harus meminta maaf di hadapan Allah adalah ini berkaitan erat dengan sholat, ya. Berkaitan erat dengan sholat. Kenapa? Karena orang yang menyia-nyiakan sholatnya, ya, tidak mengerjakan sholat, ya, maka dia kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Karena sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Lalu dengan apa dia akan meminta maaf? Karena dia telah menyia-nyiakan sholat di dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang ketiga dalam hadis ini adalah wasiat yang berkaitan agar kita bersikap qanaah, yaitu qanaah itu artinya menerima pemberian Allah, ya. Legowo atau apa, ya, bersikap puas dengan pemberian Allah, ya, puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan juga mengajak kita untuk agar menggantungkan hati kita sepenuhnya kepada Allah dan memutus harapan dari apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Memutuskan harapan dari apa yang dimiliki orang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan putuskanlah harapan dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya apa? Artinya kumpulkanlah dan bulatkanlah tekad kita, ya, untuk tidak berharap kepada apapun yang dimiliki orang lain, ya, dari perkara dunia. Jangan mengharapkan sesuatu dari mereka.
Jadikanlah seluruh harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hanya mengharap dari Allah, ya. Jangan sampai kita mengharap ya pemberian dari orang lain. Kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Ya, karena Allah lah yang sebenarnya yang memberi rizki, yang mengatur segala urusan. Ya. Sebagaimana lisan kita hanya meminta kepada Allah, maka begitu juga hati kita, ya, kita jadikan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita putuskan harapan dari manusia dan kita gantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap ini, yaitu memutus harapan dari apa yang dimiliki orang lain, akan membuat hati kita tenang dan membuat pikiran kita jernih dan membuat kita mudah untuk bersikap zuhud, yang mana zuhud ini akan membuat hati kita menjadi lapang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. As-Sun'ani berkata, ya, berkaitan dengan hadis ini, ya, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas, dan putuskanlah harapan dari apa yang ada di tangan manusia. Dan mengatakan at-tama' ya, fima fi aidihim wal faqrul hadir. Dan artinya ketamaan terhadap apa yang dimiliki manusia, ya, ketama atau menginginkan apa yang dimiliki manusia, ada apa yang di tangan manusia, di tangan orang lain, itu adalah bentuk kemiskinan yang nyata, ya. Adalah salah satu bentuk kemiskinan yang nyata. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau berkata, al-muta'alliqu bil khalqi yaktasibu dhulla was-suquta bihasabi ta'alluqihi bihim. Yang artinya, orang yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, ya, akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan sesuai dengan kadar ketergantungannya kepada mereka. Ya, orang yang menggantungkan diri mereka kepada makhluk, orang yang menggantungkan dirinya kepada makhluk akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan sesuai dengan kadar ketergantungannya kepada mereka. Khonifidin wa rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa, ya, tidak berharap kepada manusia, ya, ia akan hidup dengan penuh kehormatan dan kemuliaan, ya, karena dia hanya berharap kepada Allah, ya. Dan sebaliknya, barang siapa yang hatinya bergantung kepada manusia, tidak ia gantungkan kepada Allah, maka ia akan hidup dalam kehinaan, ya. Ia akan hidup dalam kehinaan, ya. Barang siapa menggantungkan hatinya kepada Allah, tidak berharap kecuali kepadanya, tidak meminta hajatnya kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Ya, Allah akan mencukupi dia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah Maha cukup bagi hambanya? Dan Allah juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan segala taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Fanifidin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan yang telah kita dengarkan tadi. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, semoga menjadi tambahan dan renungan kepada kita semuanya, menjadi ilmu yang semoga hadir rahmatullah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita sediakan beberapa menit atau 10 menit lebih kurang untuk sesi kedua dari sesi kajian hari ini. Sesi tanya jawab kita buka untuk kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Kami persilahkan menghubungi kami di 08117530.000 dari telepon 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kita coba angkat dari telepon yang ingin bertanya sore ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ana hamba Allah di Rumbai. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, apa hukumnya sholat makmum apabila imamnya salah tentang rukunnya Ustaz, Al-Fatihahnya Ustaz? Apa hukumnya bagi makmum? Apakah sah sholatnya? Itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan bermakmum, ya, sholatnya makmum jika imamnya salah. Ya. Pertama kita lihat ya, terutama tadi disebutkan contohnya misalnya yang berkaitan dengan rukun, misalnya baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah ini termasuk rukun dalam sholat. Ya, maka ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan misalnya membaca Al-Fatihah ini, kesalahan yang terjadi dalam membaca Al-Fatihah itu terbagi menjadi beberapa hal ya. Yang pertama, kesalahan yang sifatnya lahan jali ya. Dia jelas banget kesalahannya ya. Kesalahan yang merubah makna ya. Dia membaca surat Al-Fatihah dan kesalahan yang dia lakukan itu sampai merubah maknanya. Ya, merubah maknanya. Ya, misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus dan jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian dia membaca an'amtu alaihim. Ini artinya berubah. Kalau an'amta alaihim itu artinya jalan yang Engkau beri nikmat ya Allah. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kalau an'amtu alaihim jalannya yang aku beri nikmat ya. Ini maknanya berubah 180 derajat ya. Berbeda ya, ini merubah makna. Kesalahan yang seperti ini ya, maka dia membatalkan sholatnya karena ini berkaitan dengan rukun. Maka tidak boleh bermakmum jika imamnya melakukan kesalahan yang membuat bacaan Al-Fatihahnya berubah maknanya. Nah, ini tidak boleh bermakmum pada dia. Ya, kewajibannya apa? Dia ingatkan, dia nasihati imamnya, ya, dia jelaskan bahwasanya ini salah, ya, yang benar seperti ini, dan kemudian di salat berikutnya mudah-mudahan dia sudah memperbaiki kesalahannya dan sehingga sholatnya jadi benar. Adapun jika kesalahannya itu masih tidak parah, ya, kesalahan yang tidak parah, yang masih bisa ditoleransi, ya, ditoleransi yang tidak merubah maknanya, ya, mungkin makhrajnya kurang tepat sedikit, misalnya, ya, misalnya kurang tepat dikit. Ya, maka kesalahan yang ringan ini tidak membuat sholatnya batal dan bermakmum kepadanya ini insya Allah tidak mengapa ya, tidak membatalkan sholatnya. Jadi insya Allah sholatnya masih sah ya. Nah, dan sebaiknya memang yang menjadi imam itu adalah orang yang sudah belajar tentang sholat, ya, sholat yang benar, bacaannya benar, ya,
tajwidnya benar, ya, kemudian fikih sholatnya dia paham, ya, dia tahu apa aja yang berkaitan dengan rukun sholat, syarat sholat, kewajiban sholat, ya, sunah-sunah sholat, ya, ini dia paham, ya, itu sebaiknya yang menjadi seorang imam, ya. Ya, adapun jika memang mungkin kurang sempurna, maka bisa saling menasihati, diingatkan imamnya. Dan kalau ada yang orang yang paling aqra' li kitabillah, atau ya orang yang paling banyak hafalannya dan dia bagus agamanya, maka dialah yang diutamakan untuk menjadi seorang imam, ya. Jika ada di dalam jamaah itu ada orang yang layak untuk jadi imam, maka hendaknya dialah yang jadi imam, ya. Hendaknya dialah yang jadi imam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga ibu yang telah bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Yang ingin bertanya langsung dari telepon kami buka di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 081175454444 dipersilakan. Dan untuk SMS dan WA silakan dikirim di nomor yang kami sebutkan tadi 081175454444. Pertanyaan dari WA, di sini pertanyaannya di luar tema Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, apakah jika si istri meninggal namun masih ada hutang puasa Ramadan, apakah suaminya wajib membayarkan puasa istrinya Ustadz? Syukron sebelumnya atas jawabannya, jazakallah khairan. Baik, berkaitan dengan istri yang punya hutang puasa Ramadan kemudian meninggal sebelum membayar, melunasi hutangnya. Apakah suami wajib melunasinya atau mengqadha'nya, maksudnya seperti ini, ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, ya, itu adalah kewajiban istri, ya, kewajiban istri. Jadi dia harusnya kewajiban dia, ya, mengqadha'nya. Misalnya dia karena menyusui atau melahirkan, maka dia punya hutang puasa, maka kewajiban dia adalah mengqadha'nya ketika itu sudah ada kesempatan untuk mengqadha'nya. Ya, ini yang menjadi kewajiban istrinya. Jika dia qadarullah, ya, misalnya dia sudah berazam untuk mengqadha'nya, namun qadarullah misalnya hamil, menyusui, kemudian hamil lagi, menyusui, ya, sampai tidak ada waktu tidak ada kesempatan untuk mengqadha'. Namun jika ada kesempatan, dia sebenarnya sudah berazam untuk mengqadha'nya, namun qadarullah dia meninggal, maka orang seperti ini ma'dzur, ya kan, dia dimaafkan karena itu di luar kemampuan dia sebenarnya ingin mengqadha'nya, cuman qadarullah tidak ada kesempatan untuk mengqadha'nya, maka orang seperti ini ma'dzur, ya, dia dimaafkan. Namun jika dia pun sudah ada kesempatan sebenarnya, namun dia tunda-tunda, ya, dia tidak segera mengqadha'nya, akhirnya datang ajal menyebutnya dan dia pun meninggal, maka dia masih punya utang qadha', ya. Ya, disebutkan di sebuah hadis, ya, ada seorang anak yang bertanya kepada Rasulullah, ya, orang tuaku meninggal dan dia punya hutang puasa. Apakah aku harus mengqadha'nya? Kata Rasul, silakan, kalau kamu mengqadha' silakan. Intinya, jadi untuk walinya, ya, untuk walinya, yaitu ahli warisnya misalnya atau anaknya, dia bisa untuk mengqadha' puasa dari ibunya, ya, bisa jadi diizinkan. Adapun kalau suami, apakah dia disyariatkan juga untuk mengqadha' puasa istrinya? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas.
Untuk pertanyaan, satu pertanyaan barangkali dari telepon yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kita persilakan. Ada ingin bertanya langsung dari telepon, kami persilakan. Untuk dan kesempatan 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan Ustadz untuk sesi tanya jawab. Barangkali untuk akhir dari kebersamaan kita untuk nasihat dan tambahan yang bisa disampaikan, dipersilakan Ustaz. Baik, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tadi kita telah kita sama-sama yang pelajari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan dengan 3 hal, ya, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan ucapan, ya, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, ya. Pertama dengan sholat, yang kedua berkaitan dengan lisan, yang ketiga berkaitan dengan hati, ya. Yang pertama, jika engkau berdiri untuk sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak meninggal dunia. Kemudian berkaitan dengan ucapan adalah janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang membuatmu harus meminta maaf di kemudian hari. Ini yang berkaitan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hati, ya. Dan putuskanlah harapanmu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ini adalah 3 wasiat agung dari Nabi SAW, ya. Mudah-mudahan, ya, kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan wasiat Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita dimudahkan untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lebih baik dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan mengajarkan ilmu yang belum kita pelajari. Kita cukupkan pembahasan kita dalam kesempatan kali ini sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC hafizallahu taala dari pembahasan kajian tematik tentang 3 wasiat Nabi yang agung telah kita dengarkan bersama. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya dan mudah-mudahan diberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, khotul Islam para pendengar rahimakumullah, kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.